Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak-kakak kelas 6? Semoga masih semangat untuk terus belajar ya. Pada pertemuan hari ini, Bu Elis akan membahas mengenai materi ide pokok. Lebih tepatnya membahas tugas-tugas kalian mengenai materi ide pokok agar kalian lebih bisa memahami lagi tentang materi tersebut. Oleh karena itu, jangan lupa disimak ya pembahasan ini dengan baik. Yuk kita lihat bersama-sama. Ya, baik. Pada pembahasan hari ini, kita akan membahas latihan 2 yang telah kalian kerjakan, yaitu materi ide pokok. Langsung saja kita lihat soal nomor 1. Nah, ketika kalian menemukan soal dalam bentuk bacaan, biasakan teman-teman baca terlebih dahulu soalnya. Seperti di sini, soalnya adalah ide pokok paragraf kedua. Jadi, teman-teman cukup memperhatikan paragraf kedua saja. Nah, teman-teman perhatikan paragraf keduanya. Ini paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga. Berarti teman-teman cukup lihat yang ini ya. Nah, kita baca kita baca bersama. Pada saat aku sedang menikmati suasana pantai, tiba-tiba terdengar suara minta tolong. Tolong, tolong. Ternyata suara itu adalah suara sepupuku. Betapa terkejutnya aku melihat ia terbawa ombak. Penjaga pantai langsung menolongnya. Kulihat wajah sepupuku begitu pucat. Nah, yang diminta ide pokok. Ide pokok bisa diambil dari kalimat utama ataupun inti dari bacaan ini. Nah, di sini kita agak sulit menentukan kalimat utama, maka kita bahas yang kita cari adalah inti dari pembicaraan. Nah, di sini dia sedang bicarakan apa? Iya, dia membicarakan bahwa sepupunya sedang terbawa ombak. Berarti ide pokok yang tepat adalah yang A. Sepupu terbawa ombak saat berenang. Kalau yang B, itu jawabannya salah karena ini adanya di paragraf pertama. Yang C juga ada di paragraf pertama. Yang D ada? Nah, tidak ada. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, lihat di sini kan di paragraf kedua, aku melihat ia terbawa ombak. Ianya siapa? Sepupunya. Iya, betul. Lanjut ya. Soal nomor 2. Baca terlebih dahulu soalnya. Ide pokok paragraf tersebut adalah ide pokok bisa diambil dari kalimat utama. Nah, jadi sebelum itu tentukan terlebih dahulu kalimat utamanya. Nah, dari sini kalimat utamanya yang mana? Kalimat utama biasanya ada di awal kalimat dan dia bersifat umum. Ingat tuh ya, jadi kalian lihat dulu kalimat pertamanya. Dan jika dia bersifat umum, maka sudah pasti itu kalimat utama. Tapi jika dia tidak bersifat umum, maka bukan kalimat utama. Nah, sekarang kita lihat. Peristiwa gunung meletus diawali dengan perubahan tekanan batas lempeng bumi dan perubahan suhu yang drastis. Hal tersebut membuat material batuan di sekitarnya meleleh. Biasa kita sebut dengan magma atau cairan pijar. Magma ini akan mengintrusi material di sekitarnya melewati rekahan-rekahan menuju permukaan bumi. Nah, kita lihat paragraf yang di depan ini, mohon maaf, kalimat yang di depan ini, apakah kalimat utama? Ya, ini kalimat utama karena dia bersifat umum, dilihat di sini. Peristiwa gunung meletus diawali dengan perubahan tekanan batas lempeng bumi dan perubahan suhu yang drastis. Terus lalu kalimat berikutnya, hal tersebut membuat material batuan di sekitarnya meleleh. Hal tersebut, jika ada kata tersebut, itu, ini, misalnya hal tersebut, hal ini, hal itu, nah, menunjukkan bahwa dia sedang menjelaskan kalimat yang di depannya. Nah, jika kalimat ini menjelaskan kalimat yang di depannya, berarti kalimat ini disebut kalimat penjelas. Berarti kalimat di depannya adalah kalimat utama. Jadi kalimat utamanya yang ini. Kita garis ini ya.
Nah, ini dia kalimat utamanya. Berarti ide pokoknya ada di sini. Nah, kira-kira dari pilihan jawaban ini mana yang termasuk ide pokoknya yang ada dalam bacaan yang digarisbawahi oleh Bu Guru? Nah, betul sekali. Awal terjadinya gunung meletus karena di sini dijelaskan peristiwa gunung meletus diawali. Berarti jawabannya yang D. Betul sekali. Kita lanjut ya. Insya Allah ini mudah dipahami kan? Ya, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3, wah bacaannya banyak sekali ya. Ingat, sebelum membaca bacaan yang banyak ini, biasakan baca soalnya terlebih dahulu. Nah, lihat di sini soalnya. Pokok pikiran untuk melengkapi tabel tersebut adalah melengkapi tabel. Pokok pikiran adalah ide pokok. Berarti ide pokok untuk melengkapi tabel ini. Yang kosong titik-titik adanya di mana nih? Paragraf 3. Berarti teman-teman cukup baca paragraf 3-nya saja. Kita cari ide pokok di paragraf 3. Nah, ini paragraf 3-nya nih. Dengan mengembangkan sikap toleransi yang berarti sikap yang rela menerima serta sikap empati yang secara ikhlas mau merasakan pikiran dan perasaan orang lain, sangat penting ditumbuh kembangkan dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Cara pikir seperti ini akan membawa kita pada sikap dan tindakan untuk tidak memperbesar perbedaan, tetapi mencari nilai-nilai universal yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, jangan lupa cari terlebih dahulu kalimat utama. Ingat, kalimat utama biasa di awal dan bersifat umum. Nah, ini kalimat utamanya. Kalimat pertamanya yang ini nih, dengan mengembangkan sikap toleransi sampai kata majemuk yang boleh ditunjuk. Ini ada di depan. Selanjutnya, cara berpikir seperti ini. Tadi boleh bilang kalau ada kata-kata ini, seperti ini. Berarti dia menjelaskan kalimat yang di depannya. Nah, berarti kalau ini menjelaskan kalimat di depannya, berarti yang ini yang boleh tunjuk adalah kalimat penjelas, sedangkan yang di depannya, yang kalimat pertama adalah kalimat utama, karena dia bersifat umum. Ya, coba lihat. Ya, betul sekali. Nah, berarti ide pokoknya ada di sini nih. Berarti yang berhubungan dengan toleransi dan empati. Maka kita dapat menemukan jawabannya untuk soal nomor ini adalah yang A. Betul sekali. Sikap toleransi dan rasa empati. Hebat. Bagaimana? Mudah dipahami ya, insya Allah. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, lihat di sini diminta ide pokok paragraf tersebut adalah. Nah, ingat, jangan lupa cari kalimat utamanya. Kita lihat di sini mana kalimat utamanya? Ya, kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Jika ini kalimat utamanya, maka ide pokoknya ada pada kalimat ini. Manakah yang sama dengan pilihannya yang mengandung kalimat-kalimat yang digarisbawahi? Ya, betul sekali. Jawabannya untuk nomor 4 adalah yang C. Permintaan penyelamatan hewan datang dari berbagai pihak yang peduli terhadap nasib hewan peliharaan. Selanjutnya untuk nomor 5, kita bahas kembali. Ingat baca soalnya terlebih dahulu. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah. Nah, lihat mana yang kalimat utama atau kalau di sini cari dia sedang membicarakan apa? Untuk soal ini yang dibicarakan adalah udara merupakan salah satu sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Kenapa jawaban yang ini? Karena di sini dijelaskan kenapa dia bisa jadi sumber kehidupan? Karena makhluk hidup memerlukan untuk bernafas. Karena manusia dan makhluk hidup bisa melakukan aktivitas karena adanya udara. Jadi makhluk hidup itu butuh bukan hanya untuk bernafas saja, dia butuh untuk kehidupan
sehari-hari juga. Makanya jawaban yang lebih tepat adalah sebagai salah satu sumber kehidupan bagi makhluk hidup, bukan untuk bernafas ya. Karena bernafas hanya salah satu saja. Sedangkan secara keseluruhan dia merupakan sumber kehidupan yang penting. Jadi di sini ide pokoknya adalah yang D. Seperti itu. Nomor 6. Ide pokok paragraf tersebut adalah, nah, ingat, kita lihat kalimat utamanya. Kegiatan mengharumkan sekolah dilakukan agar para guru dan siswa lebih kerasan dan kegiatan belajar di kelas berjalan lancar. Oleh karena itu, baik guru maupun siswa harus bertanggung jawab atas kebersihan dan keharuman sekolah. Yang mana kalimat utamanya? Oleh karena itu, berarti kalimat ini menjelaskan kalimat di depannya. Kalau dia menjelaskan kalimat di depannya, berarti kalimat di depannya ini adalah kalimat utama. Kalimat utamanya yang ini, berarti ide pokoknya juga ada di sini nih. Nah, di sini yang digarisbawahi. Kegiatan mengharumkan sekolah dilakukan agar para guru dan siswa lebih kerasan dan kegiatan belajar di kelas menjadi lancar. Di sini dilakukan agar berarti tujuannya gitu kan ya, sama aja. Berarti kegiatan mengharumkan sekolah bertujuan. Nah, maka jawaban yang tepat adalah, oh ya, ini kalimat utamanya, mohon maaf tadi garisnya belum selesai. Ini kalimat utamanya, maka ide pokoknya adalah yang C. Tujuan kegiatan mengharumkan sekolah. Karena di sini dibahas nih, dilakukan agar itu sama saja dengan tujuan. Kita lanjut nomor 7. Ide pokok yang tepat untuk paragraf di atas adalah, nah, kembali cari kalimat utamanya ya, yang bersifat umum. Ingat, kalimat utama itu bersifat umum dan biasanya di awal kalimat, di awal paragraf. Langsung saja, nah, ini adalah kalimat utamanya. Yuk buktikan kenapa ini kalimat utamanya. Di sini dijelaskan bahwa saat ini ondel-ondel seolah beralih fungsi. Nah, kalimat berikutnya menjelaskan seolah beralih fungsi. Kenapa gitu? Karena Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin mengubah penampilannya. Terus beralih fungsi jadi apa gitu kan ya? Nah, dia dari yang dulunya menyeramkan sekarang jadi tidak menyeramkan, jauh lebih ramah. Berarti kalimat-kalimat setelahnya ini menjelaskan kalimat yang digarisbawahi. Karena ini dijelaskan oleh kalimat lain, maka yang digarisbawahi ini adalah kalimat utama. Di dalam kalimat utama ada ide pokok. Berarti ide pokoknya ada di sini nih, yang digarisbawahi. Berarti kalau ide pokoknya ada dalam kalimat yang digarisbawahi, maka jawabannya adalah, iya betul, yang B yang lebih tepat ya nak ya. Insya Allah mudah dipahami ya. Ya, kalau gitu kita lanjut untuk soal nomor 8. Soal nomor 8 ini sifatnya esai. Jadi teman-teman harus menuliskan sendiri ide pokoknya. Nah, lihat di soalnya. Ide pokok paragraf kedua. Nah, ide pokok paragraf kedua. Teman-teman cukup lihat paragraf kedua aja. Karena kemarin saat menjawab masih ada yang jawabannya itu di paragraf pertama. Adanya di sini nih. Nah, itu salah ya nak ya. Karena yang diminta hanya paragraf kedua. Jadi kita cukup lihat ini. Sekarang sungai itu telah tercemar oleh limbah pabrik yang dibuang tanpa diolah terlebih dahulu. Air sungai tidak lagi dapat digunakan sebagai sumber kehidupan masyarakat. Kebersihan dan kejernihannya telah berganti menjadi keruh dan berbau. Nah, kemarin teman-teman menuliskannya masih ada yang salah nih. Jadi, untuk menentukan ide pokok kan ada kalimat utama. Nah, kalimat utamanya adalah, sekarang sungai itu telah tercemar oleh limbah pabrik yang dibuang tanpa diolah terlebih dahulu. Itu namanya kalimat utama. Nih, ini kalimat utama.
kalimat utama ini jika ditulis langsung di bawah untuk jawaban, maka jawabannya salah, Nak. Karena itu adalah kalimat utama, bukan ide pokok. Ide pokok adalah kata-katanya lebih singkat dibandingkan kalimat utama. Jadi ide pokok yang dituliskan bisa air sungai telah tercemar, atau kalian menulis yang di garis bawahi juga boleh. Sekarang sungai telah tercemar oleh limbah pabrik, itu boleh. Gitu. Kata kuncinya air sungai telah tercemar. Yang penting tidak ditulis sampai sini nih, sampai titik ya. Gitu. Jadi itu ide pokoknya. Nah, kemarin yang masih nulis sampai lengkap, berarti itu bukan ide pokok ya, Nak ya. Itu namanya kalimat utama. Jadi ide pokoknya air sungai telah tercemar, atau sungai itu telah tercemar oleh limbah pabrik, boleh. Nah, selanjutnya untuk nomor 9. Nomor 9, ini masih ada bacaan, kita lihat soalnya terlebih dahulu. Nah, soalnya pokok pikiran untuk melengkapi tabel tersebut. Tabel yang kosong adalah ini. Paragraf yang kosong berarti paragraf 3. Nah, tadi yang ini paragraf pertama, ini paragraf kedua, sedangkan yang ini paragraf ketiga. Berarti yang kita baca cukup yang ini saja. Nah, kita cari ke kalimat utamanya. Yang mana kalimat utamanya? Ya, kalimat utamanya adalah keunikan tari saman ini tidak hanya pola gerakan pada penarinya, melainkan juga pada keharmonisan paduan suara dan lagu yang menyertainya. Maka ide pokoknya adalah keunikan tari saman. Betul sekali, ini hampir semuanya benar. Hebat ya teman-teman, sudah bisa menjawab soal ini dengan benar. Kita lanjut ya. Soal nomor 10. Ide pokok paragraf di atas adalah, nah ingat sekali lagi, cari kalimat utama. Kalimat utamanya adalah, alam sangat berarti dan berperan penting bagi makhluk hidup dan kehidupan di bumi. Maka ide pokoknya ada di dalam kalimat ini. Nah ingat, tidak boleh ditulis semua ya. Kalau ditulis semua itu namanya kalimat utama. Sedangkan ide pokok lebih singkat daripada kalimat utama. Nah, kalian boleh menulis seperti ini. Alam sangat berarti dan berperan penting bagi makhluk hidup, itu boleh. Atau kalian tulis, alam berarti bagi makhluk hidup. Alam penting bagi makhluk hidup. Atau alam penting bagi kehidupan di bumi, itu juga boleh. Nah, ini jawabannya. Nah, insya Allah dengan penjelasan ini teman-teman bisa lebih memahami kembali ya untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah bisa lebih memahami ya mengenai materi ide pokok ini? Nah, semoga dengan adanya pembahasan ini teman-teman bisa lebih terbantu ya untuk memahami materinya. Jangan lupa untuk tetap selalu diingat ya. Dan insya Allah teman-teman akan bisa lebih paham lagi. Jika masih dirasa kurang, silakan teman-teman bisa mengulang kembali videonya dan memahami kembali videonya. Jadi tetap semangat teman-teman untuk belajarnya. Jangan mudah menyerah. Insya Allah teman-teman pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.